Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Pratama dengan NIM 2012-2038. Saya dari kelas S2 Pendidikan Agama Islam PAIB, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang R&D, yaitunya pada poin 1, pengertian R&D. Pengertian Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan Research and Development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakannya. Atau produk yang telah ada agar dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi juga perangkat lunak software seperti program komputer untuk pengelolaan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, atau laboratorium, atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan lain-lain. Metode penelitian ini dianggap cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Nede Shodi menjelaskan, penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D sebagai sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakannya yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras, tetapi juga bisa berbentuk perangkat lunak. Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, dapat digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlakukanlah penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dapat mengembangkan bersifat longitudinal atau bertahap, bisa multi-years. Menurut Board dan Gall, Education Research and Development is a process to develop and validate educational produk. Penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan validasi produk-produk pendidikan. Produk-produk pendidikan tidak hanya berupa materi seperti buku pelajaran, video pembelajaran, tetapi juga cara-cara dan proses pembelajaran yang telah ada, misalnya metode pembelajaran atau metode pengorganisasian pembelajaran. Gall juga menjelaskan penelitian pengembangan research and development memiliki 4 ciri utama, yaitunya studying, research, funding, expansion the product to be developed, atau melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. 2. Developing the product based of this finding, atau mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Atau 3. Field testing in the setting where NB asset evaluation, dilakukan uji lapangan dalam setting dan situasi senyatnya di mana produk tersebut nantinya digunakan, dan reviewing in the correct the deficiencies found in the field test, atau melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan di tahap uji lapangan. Dari 4 ciri utama research and development tersebut memberikan gambaran bahwa ciri R&D adalah langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kemudian produk pendidikan dirancang dan dikembangkan untuk kemudian diuji dan diperbaiki atau direvisi. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian R&D adalah metode penelitian untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefektifannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah, dan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Azhara, NIM 2012-2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang
atau mempresentasikan tentang makalah kami sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang pengertian research and development. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tujuan research and development atau tentang tujuan penelitian dan pengembangan. Yang pertama, tujuannya yaitu menjembatani kesenjangan antara temuan-temuan yang terjadi dalam penelitian dengan praktek pendidikan, bisa dikatakan basic research dan applied research. Yang kedua, menemukan dan mengembangkan dan memvalidasi suatu produk sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. 3. Menguji suatu teori atau lebih yang mendasari lahirnya suatu produk, apakah teori tersebut efektif. Dan apabila teori tersebut efektif, maka produknya akan efektif. Atau teorinya sudah tidak relevan lagi pada era sekarang. Terbukti dengan produknya tidak efektif, bahkan mungkin teorinya perlu dikolaborasikan dengan teori lain bila produknya dirancang dengan cara multidisiplin. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan pengembangan. Menurut referensi lain, yang pertama yaitu menemukan teori, merumuskan teori dan konsep, baik itu penelitian di bidang pendidikan atau luar bidang pendidikan. Yang kedua yaitu evaluasi teori dan konsep, yaitu memperbaiki teori atau konsep penelitian. Yang ketiga yaitu mengenai verifikasi, yang mana untuk memverifikasi atau menguji berbagai macam teori maupun konsep. Yang keempat, merumuskan sejarah. Yang kelima, sebagai penguji teori dan perangkat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Ramadan dengan NIM 2012-20-36 akan melanjutkan materi dari teman-teman saya mengenai tentang pemaparan tentang metode penelitian Research and Development atau R&D. Nah, yang akan saya bahas di dalam penelitian ataupun metode R&D yaitunya mengenai tentang langkah-langkah. Pada dasarnya, penelitian R&D ini memiliki karakteristik adanya produk yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Produk yang dihasilkan ini diawali dari analisis kebutuhan dari lokasi penelitian. Pada bidang pendidikan, produk yang dihasilkan pada umumnya berupa tentang media belajar. Namun pada bidang yang lain dapat juga berupa produk yang dinilai telah lebih efisien dibanding produk yang sudah dikembangkan oleh beberapa ahli. Nah, salah satu ahli yang mengembangkan tentang metode penelitian R&D ini adalah model daripada Bolt and Gall yang mengembangkan model R&D ini melalui langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan. Ada 10 langkah ataupun tahapan menurut Bolt and Gall ini. Yang pertama, satu itu tentang penelitian dan pengumpulan data atau Research and Information Collecting. Di dalam research and atau di dalam penelitian dan pengumpulan data ini berupa ada poin-poin kecil yang harus dilakukan oleh si peneliti. Yang pertama yaitu peneliti harus menganalisis kebutuhannya. Kemudian peneliti juga menguji kelayakan daripada studi literatur yang akan dia uji. Kemudian riset atau melakukan riset berskala kecil. Kemudian lanjut yang kedua menurut Bolt and Gall yaitunya ada perencanaan atau penelitian atau planning.
dengan planning yang matang tentunya penelitian ini akan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian ada pengembangan desain atau develop preliminary of product, pengembangan daripada desain itu sendiri. Yang keempat ada uji coba daripada hasil yang telah kita testing tadi atau uji coba lapangan tahap awal. Kemudian ada lagi merevisi hasil uji coba yang telah kita lakukan di tahap awal tadi. Kemudian ada lagi uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini berkaitan dengan uji produk secara yang lebih luas. Kemudian revisi hasil uji daripada uji coba lapangan ini berkaitan dengan uji produk secara yang lebih luas. Kemudian revisi hasil uji daripada hasil uji lapangan yang telah kita uji tadi. Lanjut, poin yang ke-8 atau langkah-langkah yang ke-8 menurut Bolt and Gale ini adalah uji kelayakan atau operational field testing. Nah, tahap ini berkaitan dengan pengujian terhadap efektivitas dan adaptivitas desain produk yang melibatkan pemakaian produk uji ini sendiri. Kemudian yang ke-9, langkah yang dilakukan adalah merevisi produk akhir atau final product revision. Nah, yang terakhir barulah diseminasi dan implementasi produk. Langkah yang di sini merupakan mempublikasikan hasil dari produk yang kita kembangkan agar dapat diimplementasikan secara umum atau dalam lingkup yang lebih luas. Oke, mungkin itu langkah-langkah penelitian R&D, Research and Development secara umum yang dapat saya jelaskan menyambung daripada langkah-langkah ataupun metode penelitian yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Terima kasih. Apabila ada salah dan janggal saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Afriyasari, bisa dipanggil Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan atau kelemahan dari metode R&D. Yang pertama, kelebihannya atau keuntungan metode R&D, yaitu yang pertama yaitu menghasilkan suatu produk atau model. Jadi dilakukannya penelitian R&D itu kita akan menghasilkan suatu produk atau model. Yang kedua, penelitiannya cukup komprehensif karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Yang ketiga yaitu keuntungan bagi pebisnis. Sedangkan yang keempat yaitu keuntungan kompetitif. Yang kelima yaitu kolaborasi. Adanya kolaborasi di dalam penelitian R&D tersebut. Nah, di balik keuntungan juga ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak dapat digenerasikan secara utuh, dan yang ketiga membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Ini tergantung ya. Nah, sekianlah hasil pemaparan kami dari metode R&D. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.